Saya nggak pergi ketika ditembak leher. Aldi ditembak kawan-kawan. Ya lumayan luka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat, serta senantiasa di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan berikan dukungan dengan cara subscribe, klik like, serta bagikan ke teman-teman Anda semua. Agar channel ini dapat berkembang, silahkan berikan kritik dan saran Anda di kolom komentar, serta jangan lupa klik lonceng agar Anda dapat notifikasi dari channel ini. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah video persidangan Sakatatal, yaitu persidangan peninjauan kembali kasus Vina. Pada momen ini yang menarik perhatian saya adalah ketika Aldi melakukan kesaksian pada sidang tersebut ya. Mendengarkan kesaksian serta jawaban Aldi, hukum Sakatatal nampak berlinang air mata kawan-kawan. Yang pada mulanya Sakatatal sempat ditahan dan dijebloskan ke penjara, kemudian dibebaskan. Itu kuasa hukum Sakatatal menghadirkan saksi serta bukti atau novum ya, untuk memperjelas atau menegaskan, memastikan bahwasanya kejadian lampau di 2016 itu tidak benar, atau kasus pembunuhan itu tidak benar. Di persidangan ini yang menarik perhatian saya adalah ketika kuasa hukum Sakatatal itu menangis ketika menyimak kesaksian si Aldi. Agar tidak gagal paham ya, yuk simak video berikut ini. Tapi ya saya kan ngerasa buka itu ya udah sok dipukul, dan saya nggak merasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat, sehat Pak. Ya langsung tabrak anak balik Senin Kemis. Kamu pernah melihat Sakatatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Sakatatal mengalami penyiksaan? Banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Kayak Sandi dipukul juga. Dipukul. Kan sampai lompat di jalan juga bisa ya Pak. Sampai mau masuk ke perjalanan kita sampai pada ngesot Pak itu. Sudah Sampai pada ngesot, berdarah-darah. Terus bagaimana dengan keterangan Ibtu Rudiana dan pengacaranya ya? Nggak ada pemukulan, mereka ngaku sendiri. Begitu sampai ngaku, nggak pakai butuh waktu lama, mereka ngaku, kurang lebihnya begitu. Tapi ini darah-darah sampai ngesot-ngesot, nggak habis pikir, wah yang bener yang mana. Tapi kalau dilihat dari emosi penyampaiannya tuh kayaknya bener-bener ada rasa trauma yang tersimpan ya pada Aldi ini. semua Pak, udah pada gimana ya pada kuat lah. Kayak udah nggak bisa tuh dia udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe jalan aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok ya jadi air kecil. 1 gelas gede, semuanya minum. Disuruh minum air kencing segelas gede, semua harus minum. Set. Air kencing kan najis, suruh minum. Astagfirullah. Habis minum air kecil itu ada polisi yang bawa sinarego, semua ditakutin. Ya akhirnya sampai lepas. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau Ada masih mendirikan mati semua daripada tanpa dari dulu. Ada polisi yang ngomong itu. siapa yang berjahat? Ya itu namanya ada orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugur. Aris Papua dan Gugur itu paling kecil itu yang mau bahas saya, itu yang menurut saya Pak. Itu mereka akhirnya saya itu masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener. Kalau jatah itu nggak bisa lagi Pak. Saya mau pulang aja. Cuma dari kali udah esok Pak. Sampai dari jalan ke atas gua itu ada yang ada. Mati apa itu? Udah pada ngomong. Itu mati. Mana saya itu udah balik itu masih kecil Pak. Udah
Semuanya Pak, dalam semua. Apalagi dalam saya ada fotonya, di dalam ada fotonya, bilangnya kawan. Saya terasa sakit Pak. Ya, pakai Pak, bukan orang muda. Jadi udah tahu, udah berapa. Jadi Masih proses trauma. ada Pak, tapi ya ada berarti sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Saya tahu itu polisinya baik, pakai bajunya pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Hasilnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain dulu pada 2, saya 4. Tadi di kaki 2, baru 4. Namanya kan sama si Tato. Si Tato kan Rivaldi, saya Renaldi. Saya paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Bikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama gugur Pak. Saya merasa saya sakit itu dipukul sama orang tua itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya udah lari Pak. Saya di depan situ udah lari. Sampai pulang pencut Pak. Bengong aja sama Aldi ini adalah salah satu adik daripada ke-7 narapidana yang divonis hukuman seumur hidup, kawan-kawan. Aldi dulu juga sempat ditangkap ketika dia bersama Saka Tatal sepulang beli BBM, kalau tidak salah ya. Kalau salah koreksi ya. Itu ditangkap. Nah, menurut pengakuan Aldi juga tuh sempat disiksa. Bayangin disiksa selama 24 jam. Disuruh ngaku, ditabok, nggak bisa bayangin ya. Kalau menurut logika saya sih ya, si Aldi ini adalah orang biasa kayak saya, kawan-kawan. Jadi orang, ya maaf ya. Jadi Aldi ini termasuk bukan anak dari orang mampu atau orang biasa atau bahkan rakyat jelata seperti saya lah ya, gitu. Jadi kayaknya kalau orang desa gitu ya, orang kampung apalagi lugu gitu kayak Aldi itu kan kayaknya lugu gitu kan ya. Jadi bukan main-main lah ya dia membuat pengakuan begitu. Pada dasarnya orang kampung tuh kalau disuruh ngaku walaupun dia tahu jadi saksi itu takut, berurusan dengan hal seperti itu takut. Mereka merasa tertekan walaupun mereka itu benar gitu. Apalagi ada penyiksaan. Apalagi nih 8 tahun yang silam tuh si Aldi tuh masih kecil, Saka Tatal juga masih kecil, karena pembebasan Saka Tatal itu dulu kan di bawah umur ya kan. Itu bayangin 8 tahun lalu tuh ya remaja lah ya, mungkin para narapidana atau siapa itu gitu kan. Yang disayangkan lagi juga si Dede nggak hadir di si persidangan ini sih ya. Jujur saya ikut meneteskan air mata ya ketika Aldi itu memberi kesaksian. Saya terindih, kawan-kawan. Kayaknya ini orang jujur banget gitu kayaknya. Dia ngerasa, jadi rasa traumatis tuh masih berasa kayaknya. Dia nggak hilang dari ingatan tuh. Ditabok kiri kanan, dipukul ya kan. Bahkan kawan-kawan ya. Bahkan yang bikin saya kaget juga. Aldi bilang begini, saya memilih mati daripada dipukul. Buktinya saya nggak pergi ketika ditembak leher saya. Aldi ditembak, kawan-kawan. Ya bukan pakai peluru tajam sih ya. Ditembak bagian belakang. Ya lumayan luka lah. Memar gitulah ya. Itu kan namanya anak kecil sih ya. Dimana nggak trauma. Itu nggak bakal lupa sampai kakek nenek itu kan.